Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Koko Ayam. Apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat ya. Teruslah tetap jaga kesehatan teman-teman. Jaga jarak, teruslah produktif di rumah ya. Oke, kita akan lanjutkan teman-teman. Belajar menggunakan software Construct 2 tentunya. Kali ini kita akan belajar membuat game dokter. Jadi langsung saja kita run layout agar teman-teman paham game apa yang akan kita buat kali ini. Di sini ada adik kecil ya teman-teman. Ini dia telapak kakinya luka-luka. Tugas kita hanya mengobati luka-luka adik ini ya teman-teman. Tapi kita harus benar-benar tahu item mana yang akan kita gunakan. Jadi ketika kita klik, nah ada penunjuknya, tinggal kita teteskan saja teman-teman. Ini mungkin obat merah ya. Kita akan menunggu sampai ada partikel yang muncul, berarti tugas kita selesai. Nah, dia sudah kita anggap sembuh ya teman-teman. Ada satu lagi, karena lukanya sama, jadi kita menggunakan item yang sama juga, obat merah. Ini obat merah tapi airnya nggak merah ya teman-teman. Kita anggap saja ya teman-teman. Nah, kita lepas mouse-nya, klik kirinya kita lepas, dia langsung berada di posisi awal kembali. Sebenarnya untuk game ini sendiri teman-teman, ini tidak terlalu rumit untuk penulisan event sheet-nya, tapi kekuatan game seperti ini biasanya terletak pada tampilan dari image-nya ya, gambarnya memang benar-benar harus oke ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman, kita akan mengobati ini bengkak ya. Ini kita anggap bengkak saja nih, ada 3 bengkak. Ini kita akan pilih item mana. Wah, ini ternyata bukan, ini untuk yang pasti pencabut duri ya, ini ada duri nih. Ya, kita kompres ya benar, ini kita hapus seperti itu teman-teman. Caranya seperti menghapus papan tulis ya. Ya sudah selesai luka kedua, ya selesai luka terakhir ya, luka terakhir ya selesai. Di sini saya seperti itu dulu. Sekarang kita akan mengobati duri ini teman-teman, yang pasti kita menggunakan cabut duri ya, seperti itu sudah tercabut. Kita lepaskan di sini ada darahnya yang mengalir dari luka robek ini. Kita ambil tisu, kita lap ya, seperti itu teman-teman. Selesai. Nah, luka yang terakhir yang masih menganga ini, luka robek, tidak ada item lain yang tersisa, tinggal perban ya. Kita ambil perban, kita tempel seperti itu. Kita tunggu sebentar teman-teman. Ya, dia selesai dan adiknya sudah kembali gembira ya teman-teman, yang artinya tugas kita selesai. Nah, bagaimana membuat ini di dalam software Construct 2? Simak video tutorial berikut ini. Oke teman-teman, setelah teman-teman membuka jendela software Construct 2-nya, teman-teman atur terlebih dahulu layout size-nya 840 x 480 ya, untuk width-nya 840, tingginya height-nya 480. Kita akan lihat view ya, begitu juga dengan window size-nya teman-teman, sama 854, height-nya 480 ya, sama ya. Oke, kita perkecil terlebih dahulu, tekan kontrol, scroll begitu ya. Di sini saya menggunakan 2 layer teman-teman, tapi sebenarnya layer ini apa ya, hanya background, hanya satu image yang ada di background maksudnya, dan semua image atau semua sprite saya letakkan di layer game. Jadi ada 2 layer, saya kasih nama background dan saya kasih nama game. Di sini saya tidak menggunakan skor. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin membuat skor ya bisa ya teman-teman tentunya. Terus kita langsung ke project. Setelah teman-teman, sorry ya teman-teman, ini ada suara kendaraan lewat. Kita lanjutkan ya. Setelah teman-teman buat 2 layer seperti ini, kita langsung menuju ke project teman-teman. Nah, di project inilah tempat sprite-nya berkumpul ya teman-teman. Jadi saya akan urut dari atas ya teman-teman. Kita urut dari atas, saya akan kupas. Ini pertama duri ya. Nah, duri kita perbesar sekali lagi. Ya, nah seperti itu kita perbesar. Kita lihat lagi duri. Nah, duri itu ini ya teman-teman. Duri kita klik. Nah, ini gambar yang seperti ini saja teman-teman. Jadi nggak terlalu mirip dengan duri, tapi kita anggaplah ini duri. Untuk image point-nya di tengah. Terus poligonnya saya kasih di tengah. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau sampai habis juga boleh.
Boleh seperti itu, nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Terus untuk duri ini ukurannya kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan ukuran kaki kita juga, jangan terlalu besar, yang terlalu kecil. Terlalu kecil takutnya tidak terlihat, tapi terlalu besar juga nggak mungkin ya menusuk seperti itu kalau terlalu besar ya. Jadi ini disesuaikan saja untuk ukuran. Image point-nya di tengah biasa. Di sini saya masukkan duri ini di layer game. Jadi semua sprite ini teman-teman itu saya masukkan di layer game kecuali background atau girl ini nanti ya. Nah, kita langsung masuk ke girl. Duri kita kasih pin ya teman-teman. Jangan lupa behavior kita kasih pin agar dia bisa kita tempel di sini ya. Agar nanti ketika alat atau penjaput duri ini kita tempel, dia menempel ke alat ini, maksudnya begitu ya. Oke, langsung kita ke gadis ini ya. Nah, gambar ini saya perkecil lagi, kita klik. Saya menggunakan 2 frame. Frame 0 ini dia menggunakan masker, kita perkecil dulu ya. Ini tampilan awalnya, background. Di sini dia sudah bergembira ya, bergembira. Jadi bedanya hanya pada saat frame 0 dia menggunakan masker masih terlihat sedih, terus frame 1 dia bergembira, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa untuk defaultnya speednya kita nolkan agar animasinya tidak berjalan. Terus kita close, nah untuk girl ini kita satu-satunya yang kita masukkan ke layer background teman-teman. Jadi semuanya selain girl ini, selain image ini, semuanya di layer game, sedangkan girl kita masukkan di layer background. Oke teman-teman, setelah girl kita menuju eyes ya. Ini urutannya eyes di sini. Nah, ini gambar eyes yang saya punya, ini ukurannya 63x60, kita sesuaikan saja seperti itu. Terus image point-nya biasa di tengah, collision juga biasa juga teman-teman. Kita close saja, tidak ada yang penting di sini. Nah, yang penting adalah penambahan behavior drag and drop. Kenapa kita menggunakan behavior drag and drop? Bagi teman-teman yang baru belajar menggunakan software Construct 2 mungkin bingung ya. Drag and drop itu untuk bisa kita mendragnya menggunakan mouse. Jadi ketika kita play, kita jalankan, nanti item yang behavior kita terapkan drag and drop, dia akan bisa kita drag ya menggunakan mouse ya, klik kiri mouse gitu, drag ya. Oke teman-teman, setelah eyes di bawahnya ada lecet. Lecet ini adalah luka ya, luka yang diderita oleh si adek ini ya. Jadi ada lecet 1, di sini saya kasih nama lecet 2, lecet 3, lecet 4, lecet 5 begitu ya. Jadi lecet 1 itu ibu jarinya, jempol kakinya. Terus lecet 2, nah ini di posisi jari tengah untuk lecet 2. Terus lecet 3 juga di bawah ya, lecet 4, lecet 5 itu ada semua. Ini sebenarnya satu image ya, saya ubah aja ukurannya teman-teman. Untuk ukuran lecet ini kita sesuaikan dengan jempol kaki agar gamenya ya nggak masuk akal ya, gamenya masuk akal. Terus untuk collisionnya saya buat setengah saja seperti itu. Terus image point-nya di tengah, terus dia juga di posisi layer game. Jadi semuanya di layer game ya. Sekali lagi saya nggak akan terangkan lagi di layer mana, pokoknya selain girl dia ada di layer game, semuanya girl di layer background, hanya girl ini yang di layer background. Oke, lecet 1, lecet 2 tinggal teman-teman sesuaikan. Lecet 3 juga ya diperkecil saja, lecet 4 ya seperti itu, lecet 5 posisi ini ya. Langsung saja kita ke obat merah. Nah, obat merah item untuk mengobati ya teman-teman. Ini obat merah, ini kita anggap obat merah saja karena dia item yang akan kita bisa drag and drop ya. Kita harus kasih dia behavior drag and drop teman-teman. Oke, untuk obat merah drag and drop, bentuk gambarnya seperti ini ya, kita perbesar ya, seperti itu saja. Kalau misalnya teman-teman menemukan gambar yang lebih bagus di Google ya silakan pakai. Tapi hati-hati kalau misalnya teman-teman publish ke Play Store, nanti takutnya ada hak ciptanya ya. Jadi pastikan gambar yang kita gunakan itu memang benar-benar buatan kita atau memang lisensinya gratis ya.
Ini ukurannya seperti itu, 72 kali 72 ya teman-teman. Nah, untuk image point-nya di sini yang penting buat merah image point. Kenapa image point-nya di ujung kiri bawah? Karena kita ingin ketika di drag nanti dia akan mengeluarkan cairan ya, air ya, obat merahnya itu sendiri ya. Nah, jadi obat merah itu nanti keluarnya dari ujung sini. Jadi seolah-olah real ya, seolah-olah ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya seperti itu ya. Nggak mungkin obat merahnya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita pindahkan image point-nya di sini, nanti dia keluarnya di sini ya. Oke, teman-teman. Hanya itu yang penting. Terus untuk collision-nya di sini saya buat kotak saja. Kalau misalnya teman-teman geser seperti ini, nanti kalau misalnya teman-teman posisi menderaknya enggak tepat di atas collision, dia nggak akan mau teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat seperti ini, yang nggak masalah sebenarnya, kita buat saja ya teman-teman. Oke, nah seperti itu kita perbaiki sedikit, nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman mau seperti ini ya, boleh. Ini juga kita add point, di sini juga poinnya. Nah, kita geser. Nah, seperti itu ya. Kita close seperti itu teman-teman. Terus apalagi setelah obat merah, partikel. Nah, partikel ini nanti yang muncul ketika kita perkecil terlebih dahulu, ketika luka ini destroy atau sudah terobati, menghilang, tidak terlihat, maka penandanya itu kita kasih partikel. Partikelnya bebas. Di sini saya menggunakan bunga saja, warna biru seperti ini, nggak masalah. Itu partikel ya. Nah, ini pluginnya particles. Terus untuk parameternya seperti ini ya teman-teman. Rate 100, di sini saya buat 100, ini bisa diganti 50, 75 terserah. Spray cone 360. Kenapa 360? Kita ingin kita ingin dia itu keluarnya melingkar teman-teman. Jadi kayak bola ya. Tapi kalau misalnya kita nggak 360, nanti dia akan ada bagian yang dia tidak keluar partikelnya ya. Teman-teman bisa explore sendiri ya, ganti-ganti apa efeknya nanti kalau misalnya bukan 360. Terus one shot, kenapa? Karena kita hanya munculkan sekali, tidak terus menerus. Kalau ingin terus menerus, continuous ya. Terus speednya 200, size nya 10, opacity 80, di bawahnya 0 semua. Terus particle lifetime propertiesnya, akselerasinya minus 150, gravitasinya 0, tidak usah menggunakan gravitasi. Terus angle random 0, speed randomnya 800, opacity-nya 0, fade to invisible, dan type mode-nya 1. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti tutorial ini, tolong ya, sekali lagi saya ingatkan, ikuti dulu persis sama seperti yang saya buat. Itu ada teman-teman yang mengikuti yang sudah dirubah-rubah, padahal gamenya belum jadi, tapi sudah dirubah. Akhirnya ketika bermasalah mengirimkan filenya ke saya juga bingung karena namanya juga beda, terus tidak sama persis. Maksud saya buat dulu sama persis dengan yang saya buat, baru nanti teman-teman explore atau teman-teman bisa ubah angka-angkanya atau ukuran atau apapun itu. Yang penting teman-teman ikuti dulu persis seperti yang saya buat ya teman-teman, agar tidak bingung. Saya juga nggak bingung kalau misalnya teman-teman bertanya ya. Oke, itu partikel teman-teman, sudah partikel. Terus penjepit. Nah, penjepit ini gambarnya seperti tang ya teman-teman ya, seperti itu. Saya nggak menemukan gambar yang lebih bagus dari sini. Ini image point-nya tetap di tengah, collision-nya saya buat seperti ini saja. Terus apalagi ya, sudah penjepit, layernya game ya, jangan lupa. Penunjuk ini hanya untuk menunjukkan di mana posisi luka-luka itu ketika kita memilih satu item di sini. Nanti penunjuknya akan memberikan petunjuk bahwa ini untuk luka yang ini ya, item ini untuk mengobati luka yang ini atau luka yang ini, seperti itu ya teman-teman. Ini nggak ada sesuatu yang spesial di sini, biasa saja teman-teman. Terus penunjuk 1, 2, 3, 4, 5 kita lewatkan saja ya, langsung ke perban ya teman-teman. Perban. Nah, perban ini seperti ini gambarnya, ukurannya juga kita sesuaikan saja teman-teman. Image point-nya nggak ada masalah. Terus kita close ya. Terus sobek ya,
robek ya, robek satu ini adalah luka ya, luka luar dia, istilahnya darah lah, kita anggap darah ya. Ini sebenarnya sih harusnya sih lebih baik kita kasih darah sebenarnya namanya, agar teman-teman lebih mengerti ya. Di sini saya buat saja itu ya, robek satu ini ada darah, terus di dalamnya itu ada robek dua, lebih kecil sedikit dari darah itu teman-teman, lebih kecil sedikit dari darah. Nah, oke ya teman-teman, robek satu, robek dua, terus tempat perban ini kita tempelkan di sini teman-teman. Nah seperti itu. Ini bebas saja sebenarnya ukurannya, kita tempatkan di sini ya. Terus kita perbanyak, kita copy, tekan kontrol pada keyboard dan tahan klik kiri dan geser ya teman-teman. Ini untuk penanda bahwa nanti ketika dia overlap, bahwa posisi nanti perban kita tempatkan di sini adalah benar ya. Oke teman-teman ya, tempat perban, terus tetes. Apa tetes? Ini nih, ini yang untuk untuk obat merah, airnya menetes dari ujung sini. Ini yang kita teteskan ya. Ini warnanya nggak merah tapi ya nggak masalah ya. Terus tisu, nah tisu ya, tisu untuk tetes ya, tetes. Nah jangan lupa tetes, saya lupa tadi. Tetes itu ada behavior fisik ya teman-teman. Kenapa? Karena kita ingin membuat dia jatuh ke bawah ya, seperti reel gitu ya. Jadi ini adalah parameternya teman-teman, parameter fisik. Tidak ada terlalu signifikan ya, saya ganti-ganti ya. Terus apalagi setelah fisik ya, untuk tetes kita kasih behavior fisik. Terus tisu ya, ini tisu, gambar tisu ini. Nah seperti ini saja teman-teman, tisunya tidak ada yang mesti dikupas di sini. Tisu sekali lagi, jangan lupa untuk item ini kita kasih drag and drop ya teman-teman, drag and drop. Kita masukkan touch sebagai sarana permainan kita, dan ujung-ujung ini untuk apa? Untuk kita tempatkan nanti di ujung dari ini teman-teman, di ujung dari penjepit ya, penjepit duri ini nanti kita tempelkan di ujung penjepit, agar nanti ketika kita sentuhkan pada objek duri, gambar duri, dia akan menempel gitu ya, dia akan ngepin ke penjepit ini teman-teman. Jadi ujung ini kita kasih behavior pin ya. Nah behavior pin, saya lupa tadi kita menuju ke penjepit ya, penjepit. Nah penjepit ini dia punya dua behavior. Selain dia bisa kita drag menggunakan mouse, juga dia kita kasih pin ya, untuk merekatkan si ujung ini tadi teman-teman. Oke teman-teman, kita perkecil. Di sini persiapan template-nya sudah selesai ya, saya anggap teman-teman sudah selesai. Jadi ini untuk teman-teman yang pengen mencoba membuat game ini, mungkin item-item ini bisa teman-teman buat sendiri dulu ya. Nanti misalkan ini ya, jadi nggak mesti, takutnya nanti kalau misalnya teman-teman ingin minta aset dari game ini, ketika teman-teman moodnya lagi baik, teman-teman berkirim email ke saya minta aset, saya low respon teman-teman. Saya mungkin nggak buka email, atau saya lagi ada kerjaan lain. Jadi teman-teman menunggu aset yang saya kirim. Terus ketika aset itu saya kirim keesokan harinya atau 2 hari kemudian, teman-teman moodnya sudah hilang. Jadi sebaiknya sih boleh dikirim ke saya juga minta aset. Nanti kalau misalnya saya buka email, ya pasti saya akan kirim. Tapi sebelum saya kirim, teman-teman bisa buat sendiri ya. Kayak misalkan ice ini ya dibuat aja putih, kasih tulisan ice gitu, es. Terus tisu ya kotak saja, kasih tulisan tisu gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah saya kirim asetnya, bisa teman-teman ganti ya objeknya, tinggal di replace aja ya objeknya. Oke, saya anggap selesai ya teman-teman untuk persiapan image sprite-nya ini. Di layout kita anggap selesai. Kita masuk ke event sheet-nya ya teman-teman. Ini yang sebenarnya game ini mudah teman-teman, tapi sedikit keren karena dia mempunyai tampilan ya. Jadi rahasia game-game seperti ini sebenarnya, dia kekuatan dari game ini pada tampilan ya. Tampilannya memang mesti benar-benar gak main-main ya. Jadi orang ingin memainkannya ya. Oke, kita langsung ke event sheet. Oke, di sini saya membuat global number teman-teman. Global number di sini saya sudah
sudah buat berapa ini ya, saya lupa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 global number teman-teman. Di sini pertama global number luka per ban kita buat 0. Terus yang kedua global number luka 1 ya, kita buat 100. Global number luka 2 kita buat 100 juga ya, ikuti saja teman-teman. Terus global number luka sampai 5 itu 100, sama global number luka tisu itu 100. Nah, untuk global number sisanya itu kita kasih nama luka del 1 ya. Luka setelah luka hilang 1 sama dengan 0 gitu ya. Maksudnya del ini delete ya. Lukanya sudah terhapus 2, 0 gitu ya. Sampai 5, 0 dan juga luka tisu del sama dengan 0. Oke, teman-teman sudah dibuat seperti ini ya. Oke, kita langsung menuju ke baris pertama. Nah, ketika kita akan kupas ya, ketika sistem mulai start layoutnya dimulai, ujung, nah ingat ya, kita tadi mempunyai ujung ini kita pin pada penjepit teman-teman. Ujung kita pin pada penjepit, jadi ujungnya itu nanti kita pin pada penjepit. Jadi posisi ujung ini, nah itu dia akan posisinya akan terus mengikuti penjepit ini teman-teman. Oke, paham ya teman-teman. Oke, seperti itu. Ini penjelasan dari script baris pertama ya. Terus baris kedua kita geser sedikit dulu, ya, nah, obat merah ya. Obat merah drag and drop is dragging. Jadi ketika obat merah kita drag menggunakan mouse, sistem every 1 detik ya, sistem setiap 1 detik, maka obat merah itu spawn itu mengeluarkan teman-teman, spawn mengeluarkan tetes apa tadi? Tetes ini ya. Nah, ini. Nah, dia akan mengeluarkan air ini yang kita anggap obat merah itu di layer 2 ini ya, layer 2. Nah, layer ini 01 harusnya sih layer 1 di sini. Layer 1. Nah, seperti itu. Image point 1 di mana image pointnya? Image point itu di sini nih, di obat merah. Nah, image point yang di ujung ini tadi ya. Jadi ketika obat merahnya kita drag, obat merah itu akan seperti ini, kita jalankan ya. Kita geser. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika kita jalankan dia akan, nah begitu ya. Nah, dia akan memunculkan itu ya. Kita lepas saja ya, kita close seperti itu ya. Jadi logikanya seperti itu, dia akan memunculkan tetes di layer 1, image point 1. Oke, terus petunjuk 1 mana? Petunjuk 1 ini nih petunjuk 1 nih. Nah, lihat petunjuk 1 namanya ini ya. Kalau ini sudah petunjuk 2, ini beda lagi ya. Ini petunjuk 1. Petunjuk 1 kita set visible, kita tampilkan, maksudnya kita lihat ya petunjuk 1. Penunjuk ya. Nah, penunjuk ini kan kita invisible semua nih. Kita tidak terlihatkan ya, invisible kan, tidak terlihat. Nah, sekarang kita perlihatkan, tapi ketika sistem menunggu 3 detik, penunjuk 1 destroy. Jadi dia hanya terlihat setelah durasinya 3 detik teman-teman. Ketika 3 detik sudah terlewati, dia akan kembali ke kita destroy ya. Nah, kita destroy ya. Bisa destroy, bisa juga di invisiblekan kembali teman-teman. Oke. Baris kedua selesai teman-teman. Baris kedua selesai, itu logika baris kedua. Sekarang baris ketiga. Sistem luka 1 sama dengan 0. Kita lihat luka 1 sama dengan 0. Kita membutuhkan global number teman-teman. Luka 1 di sini sama dengan 100 ya. Nah, di sini luka 1 sama dengan 0. Sistem luka del 1 sama dengan 0. Nah, ketika sistem luka del 1 sama dengan 0 ini ya, sistem luka del 1 sama dengan 0 dan maka lecet 1 spawn. Jadi ini adalah logika ketika luka 1 ini sudah sama dengan 0 dan ketika di kondisi yang berbeda luka del 1 ini juga sama dengan 0, maka lecet, maksudnya maka gambar luka ini, luka lecet 1 ini akan spawn teman-teman, mengeluarkan partikel. Ini juga di layer 1 ya. Ini layer 1 semua teman-teman. Layer 2 juga kalau misalnya teman-teman nggak punya layer
layer banyak nggak masalah sih. Layer 1 image point 0, sistem set luka del to 1. Jadi ketika luka ini dari angka 100 ini menjadi 0 dan sistem luka del 1 sama dengan 0, maka dia akan memunculkan partikel sistem set luka del ke 1. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ulangi ya. Kita ulangi. Kenapa luka 1 sama dengan 0? Di sini 100. Jadi ketika luka 1 ini kita tertetesi oleh air ini, maka dia akan mengurangi 10 teman-teman. Logikanya di mana? Logikanya itu di bawah sini ya teman-teman. Biar teman-teman. Nah ini nih. Nih. Ketika tetes on collision, ketika tetes ini air ini menyentuh luka lecet 1, ketika air ini menyentuh lecet 1 ini, maka tetes ini akan kita hilangkan, destroy, hancur, maka sistem mengurangi 10 dari luka 1. Mengurangi 10 dari luka 1, mengurangi. Nah, ini dia dari 100, dia akan berkurang 10 sehingga nanti akan ketika ditetesi lagi dia akan berkurang lagi teman-teman ya. Dia akan berkurang terus sampai dia nanti akan 0. Nah, ketika dia sudah 0 dan luka del ini masih 0, defaultnya luka del 0 dan ini masih 0, maka sistem akan mengatur luka del menjadi 1. Nah, luka del ini nanti menjadi 1. Ini untuk apa kita menggunakan logika ini? Agar nanti ketika semuanya luka del ini sudah menjadi 1 semua, berarti kan misi kita selesai dan itu ada di terakhir teman-teman. Nah, ketika sistem luka del semuanya menjadi 1, dari 0 dari menjadi 1, maka girlnya akan membuat set animasi framenya ke 1. Nah, dari yang 0 kita lihat girl ya. Nah, frame dari 0 nanti dia akan membuat frame ke 1 yang ditampilkan, tidak 0 lagi. Itu ya gunanya global itu ya, global number yang kita buat ini ya. Nah, seperti itu juga dengan luka 2 teman-teman. Begitu juga dengan luka 2 sama saja. Ini teman-teman bisa ganti 1 semua ya. Nggak diganti juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi biar teman-teman paham, takutnya teman-teman nanti bingung ya. Oke. Nah, satu lagi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi luka 1 sama saja teman-teman, luka 1, luka 2, luka del 2, luka 3 berarti luka del 3 ya. Luka 4 berarti luka del 4. Terus luka 5 luka del 5, luka tisu berarti luka tisu del juga ya, teman-teman. Seperti itu. Di sini juga mengikuti teman-teman, sama saja, kita tinggal ganti saja. Kalau ini lecet 1, ini lecet 2, lecet 3, lecet 4 gitu ya. Ini juga set luka del 1 ke 1, luka del 2 nya ke 1, luka del 3 ke 1, jadi semuanya 1 nanti ya. Seperti itu, nggak masalah, langsung saja ya, kita lewatkan saja seperti itu. Terus kita langsung ke baris 9. Nah, tetesnya sudah juga tadi saya jelaskan ya. Ketika dia bertubrukan atau bertabrakan dengan lecet, maka tetes destroy. Begitu juga dengan yang kedua ya, lecet 2 itu ini ya. Nah, ini nanti dia bertabrakan, maka kita akan subtract ya, kita kurangi 10 dari luka 2. Terus untuk bagian yang lecet 3 menggunakan ice ya. Jadi ketika ice-nya tabrakan dengan lecet 3, kita minimize. Nah, ketika ice ini bertabrakan dengan ini, ketika ice ini bertabrakan dengan ini, dia akan terus mengurangi teman-teman, berkurang ya, mengurangi dari luka 3 menjadi 10 ya, berkurang terus. Jadi di angka ini nanti akan berkurang terus teman-teman ya. Oke. Seperti itu juga lecet 4, lecet 5 teman-teman. Nah, terus untuk tisu ya. Tisu on collision with tempat perban ya. Nah, jadi ketika tisu ini nanti menabrak mana ya? Nah, ini ya, menabrak ini nanti darahnya ya, kita akan membuat pengurangan dari luka tisu ya.
luka tisunya akan dikurangi teman-teman. Nah, luka tisu ya. Nah, luka tisu ini dari 100 dia akan menjadi berkurang juga 10 teman-teman, seperti itu. Terus seperti itu, sama saja sebenarnya logikanya ini, sama saja seperti itu. Terus sistem setiap saat ya, di sini saya terjemahkan setiap saat, every tick. Lecet 1 set opacity to luka 1. Nah, jadi opacity-nya kita mainkan mengikuti dari luka 1. Jadi opacity itu sebenarnya ini teman-teman. Untuk yang tanpa opacity itu, kalau misalnya teman-teman yang biasa menggunakan Photoshop, itu pertama kali opacity-nya pasti 100 ya, set 100 itu dia akan tampil, benar-benar tampil teman-teman. Jadi misalkan partikel ini opacity-nya 100 nih, opacity-nya 100. Nah, di sini 80 ya. Tapi kalau biasanya sih kalau gambar seperti ini itu opacity default-nya itu 100. Dia pas sangat terlihat teman-teman. Nah, ketika dia berkurang menjadi 90, dia akan mulai sedikit demi sedikit akan terlihat bayangan, atau dia akan materi dari image itu berkurang teman-teman. Makin kecil opacity-nya ya makin pengurangan, dan ketika 0 ya dia sama saja dengan bendanya itu tidak terlihat, yang terlihat malah di belakangnya ya. Tapi bendanya tetap ada teman-teman, sebenarnya bendanya tetap ada tapi dia tidak terlihat. Beda dengan destroy. Kalau destroy memang kita hancurkan teman-teman ya. Seperti itu ya. Ini logika kenapa si luka-lukanya ini tadi ketika digosokkan lama-lama dia akan kabur dan menghilang teman-teman. Itu logikanya di sini nih. Oke teman-teman. Sama juga robek juga seperti itu ya, sama, cuma nama saja yang berbeda. Terus obat merah on drop start, obat merah set angle. Nah, ini ketika kita drag, ketika obat ini kita drag gitu, obat merah set angle 0 derajat. Obat merah ketika kita lepas obat merah set posisi, dia akan kembali ke posisi ini. Jadi ketika kita drag, logikanya seperti itu ya. Itu baris logika untuk yang ini ya. Nah, ketika kita drag, nah dia akan memposisikan agak sudutnya berubah ya. Kita lepas, dia kembali lagi seperti ini ya. Itu logikanya teman-teman. Oke, kita close, kita kembali lagi. Ini logika untuk itu tadi ya, untuk menempatkan posisi dari obat merah ya. Terus duri on collision ujung. Nah, ini untuk menempelkan duri tadi ya. Jadi ada duri ini yang ketika overlap atau bertabrakan dengan ujung ini. Nah, ujung ini ya, ujung yang kecil sekali bertabrakan, maka dia akan menempel, durinya menempel. Nah, durinya kita pin ke ujung. Paham ya teman-teman? Ini untuk baris 18, terus baris ke-19 durinya kita hilangkan, kita hancurkan ketika sudah menempel. Penyepit on drag, ketika penyepit kita drag dan duri is overlapping ujung, nah maka durinya kita hilangkan, kita hancurkan ya. Ini penjepit ya. Penjepit ini ketika kita drag, penjepit set posisi gitu ya. Set posisinya ke sini ya. Ketika penjepit ini tidak kita drag, istilahnya drop ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini on drag drop, berarti ini lihat di ujung, berarti ini drop ya. Ketika kita melepaskan mouse kita ya, mouse kita lepaskan, itu drop. Tapi kalau misalnya kondisi yang kita masih drag, itu drag drop drag start ya, begitu ya teman-teman. Terus baris ke-21 ya, baris ke-21 perban. Nah, perban ini nih ya, perban itu ya, perban. Nah, ketika perban kita drag, mulai kita drag, kita atur size-nya seperti ini, disesuaikan saja. Terus perban angle-nya, sudutnya kita atur seperti ini, disesuaikan juga. Penunjuk 5 tadi akan keluar. Petunjuk 5 itu perban yang ini ya, petunjuk 5 mana ya, petunjuk 5 ini. Nah, ini nih, dia akan memberikan petunjuk bahwa untuk si perban itu di sini posisi untuk area lukanya ya, yang bisa diobati oleh perban. Itu sistem menunggu 3 detik, biasa penunjuk 5 juga akan kita hancurkan seperti itu teman-teman. Ketika perban dilepaskan dari mouse, kita lepas mouse dan perban overlap, tapi di sini invert ya. Overlap robek 2 itu darah ya.
maka perban kita atur size-nya seperti ini, posisinya dan set angle-nya seperti ini. Jadi dia angle-nya akan seperti ini ya teman-teman. Nah seperti itu, dia nggak akan berubah ya. Jadi dari seperti ini dia akan seperti, agak miring sedikit seperti itu ya tadi, seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi. Terus baris kedua 3, perban is overlapping robek 2 begitu ya. Sistem menunggu 5 detik, robek 2 destroy. Perban akan mengeluarkan juga partikel. Terus perbannya kita destroykan. Sistem set luka perban ke 1. Nah, dia akan mengakibatkan luka perbannya kita set menjadi 1 ya. Dari 0 kita set menjadi 1. Begitu juga dengan S ya. S begitu ya teman-teman, sama saja. Tisu juga seperti itu logikanya. Untuk tisu dia ini ya, dia mempunyai 2 gambar ya. Nah saya lupa tadi menerangkan ya. Jadi tisu itu khusus tisu itu ada 2 frame. Jangan lupa defaultnya kita nolkan speednya. Yang pertama tisu yang masih berada dalam box, yang kedua seakan-akan tisunya sudah dikeluarkan ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dimainkan set frame 1 ya. Jadi ketika tisu kita drag, yang kita geser itu bukan tisunya, tapi kita akan menggeser frame 1. Jadi dia yang akan terlihat itu frame 1 tisunya ya, hanya tisu doang. Untuk tisu dan box disembunyikan. Petunjuk 4 face visible, sistem menunggu dan petunjuk destroy seperti itu. Biasa tisu juga seperti itu, set animation frame-nya 0, set posisi ini kalau misalnya di drop dilepaskan mouse. Terus penjepit juga seperti itu teman-teman, penjepit ketika start seperti biasa saja, tidak ada masalah. Terus yang terakhir ketika semuanya menjadi 1, luka del semuanya menjadi 1, maka girl akan kita atur animasi frame-nya menjadi 1, dari 0 menjadi 1. Jadi dari yang menggunakan masker berubah menjadi dia sudah tersenyum, yang kita anggap sudah selesai permainannya, dan si wanitanya kita anggap sembuh ya teman-teman. Ini ada, kita lihat ya berapa baris, ada 29 baris teman-teman, 29 baris. Jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman berniat untuk membuat game bergenre seperti ini teman-teman, di sini kekuatan gamenya itu ada pada pembuatan image ya, lebih ke tampilan teman-teman. Nah lebih ke tampilan, jadi tampilan memang benar-benar teman-teman harus buat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Yang pasti ini adalah game untuk anak-anak, jadi anak-anak itu sangat suka pada warna-warna, atau kalau bisa ada gerakan ya kita buat gerakan teman-teman, jangan kaku. Di sini bisa saja teman-teman kasih ini sign ya untuk penunjuknya, bergoyang sedikit, tinggal teman-teman tambahkan behavior sign di situ ya, ada behavior. Nah behavior sign teman-teman bisa tambahkan, atur saja nanti parameter dari sign-nya agar enak dilihat. Sekali lagi, ketika kita ingin membuat game, saran kita harus tahu game ini untuk siapa ya. Maksudnya untuk dimainkan oleh anak-anak kah, orang dewasa kah? Kalau untuk anak-anak, usahakan tampilannya lucu teman-teman, menarik ya, seperti nuansa anak-anak ya, berwarna, terus ada pergerakan sedikit gitu, nggak monoton, mantep ya. Jadi sekali lagi, untuk game bergenre ini itu kekuatannya ada di tampilan. Untuk masalah event sheet kayaknya sih nggak terlalu susah. Beda dengan minggu lalu kita membahas tentang tower box, itu tingkat kesulitannya lumayan tinggi pada saat menggerakkan kamera. Kalau untuk game kali ini sama sekali tidak ada, bukan tidak ada tantangan ya teman-teman. Untuk sebagian besar developer sih ini nggak terlalu menantang, tapi lebih ke penampilan ya. Kebanyakan sih developer nggak bisa gambar, contohnya saya nggak bisa gambar. Jadi kalau untuk sudah ada punya gambar ya seperti ini ya, developer itu akan lebih asik ya, lebih enak ya membuat event sheet-nya. Tapi dalam hal menggambar, saya nggak tahu developer lain, mungkin ada yang jago gambar, tapi kalau saya sih paling susah itu membuat tampilan ya. Jadi tampilan ini ya saya ambil dari Google ya, kecuali kalau saya ingin saya upload ke Play Store, ini kemungkinan besar sih karena saya
ganti lagi ya. Jadi nggak akan tampilannya sama persis seperti ini ya. Saya ganti sehingga sedikit tidak lagi mirip seperti ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini teman-teman. Ternyata panjang juga ya membuat game sederhana ini. Ternyata videonya lumayan panjang. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Sudah sangat panjang, mudah-mudahan mengerti juga. Kalau misalnya sudah panjang seperti ini masih bingung, nggak ngerti, ya bisa berkirim via email atau di kolom komentar, bisa bertanya di situ teman-teman. Bagi yang meminta aset juga boleh, nanti saya kirim. Ini bukan aset buatan saya, sekali lagi saya hanya meminjam atau ya hanya untuk keperluan membuat tutorial ya. Jadi tidak untuk digunakan macam-macam ya asetnya teman-teman. Oke, sampai di sini tutorial dari saya. Tetaplah semangat teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan salam developer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, serta mengaktifkan ikon lonceng di sampingnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya. Teman-teman juga bisa share video ini jika dirasa suka. Dengan begitu teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye bye.